karena beta mau supaya beta jangan terlihat kosong gitu. Beta karena banyak orang yang dompung hidup itu hanya isi dengan hal-hal yang mungkin yang penting hidup. Kalau beta bukan. Beta prinsip beta hidup untuk menjadi berkat bagi orang sekeliling. Seandainya beta kosong, soal ada ilmu dalam beta hidup, berarti itu kosong. Apalagi beta identitas itu adalah penyiar. Itu tuh corong untuk beta bagi edukasi, bukan edukasi saja tapi bagi informasi untuk orang. Bayangkan kalau beta son ada isi, apa yang beta mau sampaikan ke orang son ada. Jadi memang beta harus belajar supaya apa yang beta sampaikan itu sampai ke orang dan itu jadi manfaat untuk mereka. Dan itu makanya harus belajar. Bahkan kan ada orang bilang, "Dia lu kok maruk ya? Kayak lu kenapa lu kasih apa orang lain kasih orang lain ya. So apalagi dengan lu usia yang sonde muda lagi kan masih banyak anak-anak yang baru naik badan yang bagus. Kenapa lu sonde kasih kesempatan ke dong? Beta bukan sonde kasih kesempatan ke dong. Dunia kayak gini, dunia pekerjaan siapapun boleh bertarung di dalam. Jadi selama beta eksis dan beta sonde nyenggol orang, sebenarnya itu bukan masalah. Lu dengan rule sendiri, beta dengan jalan sendiri gitu. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jang rem. Gas, jang rem, hampir lupa tuh. hampir. Oke. Hari ini Bapak Mama, saudara semua, ketong ditemani oleh seorang wanita yang beta rasa sudah tidak asing lagi di mata Bapak Mama, saudara semua, yang apalagi yang hobi pesta-pesta, pasti sering ketemu ya kan? Hari ini Pasiar Oto kedatangan tamu spesial, ada Kakak Dian Lenggu. Halo. Biasa sekali. Terima kasih banyak Kakak. Makasih juga Kak Jo sudah undang. Iya. Di tengah kesibukannya yang sangat padat sekali ya. Lumayan, ini perubahan jadwal berapa kali nih. Oke. Bapak Mama, saudara semua, beliau ini adalah MC, salah satu MC kondang yang ada di NTT. Kondang ini apa sebenarnya? Kondang itu kondangan kayaknya. Oh iya? Soalnya kata yang tahunya MC kondang itu berarti dia MC sudah lama banget. Apa kayak itu yang jadi. Menurut beta itu cuma hanya ditempel seakan sering lihat. Oh, itu terkenal amat sonde juga. Oke, beliau juga adalah apa namanya? Presenter atau penyiar kah di TVRI NTT itu news anchor kah? Kalau sekarang sih lebih ke news anchor kalau sekarang. Tapi ada juga dalam seminggu ada sekali itu untuk host dialog. Jadi kalau itu ya bisa host atau presenter, tapi lebih ke dialog itu berarti lebih formal. Iya, kalau presenter lebih santai. Ini omong kayak gini, saya ini formal sekali nih. Kayaknya sudah biasa ya kan? Beliau juga ternyata adalah salah satu ASN di Kanwil, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Dari dan ternyata beta sempat searching. Karena ternyata sarjana pendidikan dan magister hukum. Iya, bukan magister hukum sih, tapi magister humaniora. Iya.
Tapi ya memang ambil bidang ilmunya hukum. Aduh itu kalau cerita jadi panjang nih kalau gitu. Apa ini hari waktu yang seluas-luasnya pasir auto berikan untuk Kakak Dian Lenggu. Tapi itu soalnya nyambung ya, soalnya nyambung. Jadi nanti kalau bercerita pasti nanti harus pelan-pelan supaya yang mau dengar, bisa ngerti. Yang sudah mau dengar dan sudah lewat saatnya terlalu panjang. Biasanya kan orang yang kerja di dunia itu presenter, pembawa acara, MC itu kebanyakan kan entertain ya kan. Sarjana komunikasi harusnya ya. Betul. Itu tapi Kakak sarjana pendidikan. Aduh, itu Kakak, yang Beta tanya sini, dari 3 profesi yang tadi Beta bilang tadi teh, mana yang Kakak duluan geluti sih? Yang mana duluan? Oke. Jadi kalau mau omong untuk profesi yang duluan geluti itu sebenarnya di TVRI. Beta di situ sebenarnya bukan sebagai profesi awalnya, karena Beta kuliah di bahasa Inggris. Beta ambil jurusan bahasa Inggris dulu di sarjana pendidikan. Beta mengambil sarjana pendidikan, Beta ambil jurusan bahasa Inggris. Terus waktu Beta semester, kalau saya salah itu semester 7, ada pendosen satu, dia minta untuk ketong mewakili Undana. Beta alumni Undana ya Kak. Dia minta ketong mewakili Undana, ketong ada 3 orang. Untuk mewakili Undana, ketong debat bahasa Inggris lawan beberapa universitas. Itu ada, kalau saya salah ada 4 universitas di situ, dan puji Tuhan waktu itu ketong menang di debat bahasa Inggris, dan tempatnya itu di TVRI NTT. Jadi waktu selesai debat, besoknya Beta dikontak sama pendosen yang minta ketong tampil itu. Dia bilang, Kak, jamara ya, Beta agak sedikit kamse. Sorry. Apa sih? Jadi Beta dikontak sama Bepom dosen itu, dia bilang, Dian bisa ke TVRI sekarang, lagi mau diwawancara oleh Kepsta, kepala stasiun TVRI. Dalam rangka apa Pak? Dian diminta untuk jadi news anchor di English News. Kebetulan waktu itu programnya baru dibuat dan mereka kekurangan penyiar untuk bahasa Inggris. Baru ada 2 penyiar waktu itu, alumni Undana juga, dan mereka mau nambah lagi. Jadi udah waktu itu Beta rasa, waktu Beta dengar, aduh Tuhan, ini apa? Ini Beta belum pernah kerja di depan kamera, dan kayaknya itu memang jalan-jalan Tuhan. Jadi puji Tuhan sekali. Akhirnya Beta pergi ke TVRI, ngobrol sebentar sama Kepsta, langsung diterima. Jadi Beta soalnya ada tes, pelatihan dulu Kak, soalnya ada pelatihan sama sekali, mungkin soalnya ada Kak. Niatnya hanya Beta mau ikut debat dan menang, jadi terpilih langsung. Jadi akhirnya soalnya langsung Beta duduk di meja presenter, kursi presenter soalnya langsung. Jadi Beta diminta untuk beberapa bulan itu untuk datang lihat bagaimana siaran berita itu seperti apa, belajar teknis khususnya tuh soalnya ada. Cuma Beta diminta untuk datang untuk belajar terus. Langsung lihat langsung lihat dan langsung praktekkan sendiri di rumah. Terus dong minta Beta kalau rasa sudah mampu supaya biar dong buat jadwalnya. Kalau sudah mampu kasih tahu dong. Terus dong buat jadwal. Akhirnya Beta masuk jadi presenter. Bukan presenter, news anchor English News waktu itu pertama. Itu tahun 2009. Tahun 2009 itu Kak masih sekolah kok. 2009 Beta baru wisuda. Baru wisuda. Iya, Beta kuliah terlambat sih. Beta sudah menikah dulu, baru Beta kuliah. Jadi 2009 itu Beta masih semester 7. Semester terakhir lah, semester 8 lah, saya ingat Beta itu. Terus 2009 Beta masuk gabung di TVRI NTT. 2010 itu juga tes untuk masuk ASN itu sebenarnya itu cuma coba-coba, karena Beta nih tipe orang yang soalnya bisa diam Kak. Soalnya bisa diam di rumah. Jadi Beta kuliah 2007 itu Beta sambil kerja keliling serabutan. Apa saja itu Kak? Awalnya Beta SPG. Zaman masih badan masih bagus Kak. Asik. Sampai sekarang masih kelihatan masih batang alus orang bilang gitu. Masih SPG. Terus teman-teman kalau ada ulang tahun ya Beta yang MC dengan bayaran mungkin nasi kotak.
Bayaran 3M. Makasih. Terus sampai kakak bisa mau MC itu ditunjuk langsung dan waktu awal-awalnya diminta orang yang, karena mungkin dong lihat beta biasa ngobrol, jadi dong yakin saya soalnya tahu dong pak acara jadi baik kok, soalnya dong yakin sama beta gitu. Astaga. Terus singkat cerita kakak tes dan lulus. Singkat cerita tahun 2010 itu tes yang kedua kali. Sebelumnya beta pernah tes 2009 tapi soalnya lulus, ternyata beta diminta ke TVRI. Terus 2010 beta tes, puji Tuhan lulus. Jadi akhirnya beta jadi ASN di Kemenkumham itu angkatan 2010 gitu. Jadi duluan di TVRI baru di Kemenkumham. Dan Kak Jo itu luar biasa sekali, beta rasa Tuhan atur bepung hidup itu karena bayangkan sebenarnya tuh kalau untuk menjalankan dua pekerjaan yang sama secara bersama-sama itu kan saya gampang. Iya, betul. Beta pasti harus bagi waktu. Tapi Tuhan atur sampai bepung kantor itu bersebelahan, bertetanggaan. Iya, jadi kalau ada siaran sore itu tuh beta dari kantor, beta bawa baju, memang waktu itu beta belum pakai mobil, beta masih pakai motor kak. Jadi bepung baju siaran itu beta taruh dan bepung jok motor. Sore itu beta tinggal nyebrang saja sampai di TVRI, tinggal kasih rapi-rapi baju, beta buat sedemikian rupa supaya jangan kusut. Jadi beta tinggal lanjut siaran. Itu terus yang beta lakukan selama beberapa tahun sampai mungkin belakangan ini baru beta ambil jadwalnya weekend saja. Oke kakak, itu apa? Tadi kan kakak tadinya di TVRI juga ditunjuk, yang tadinya ditunjuk diminta langsung, terus kakak lulus PNS di Kemenkumham. Itu kan biasanya kalau orang lain ya, kebanyakan orang ya kan, dia sudah dapat satu ASN kan pekerjaan tetap, pasti dia akan kasih kurang depung intensitas di kantor yang lain. Kalau kakak sendiri kan? Kalau beta gas dua-dua nih. Ini gas dua-dua nih, betul. Cari doi segitu amat ya kan. Itu yang kadang-kadang agak sedikit miris. Banyak orang yang omong ke beta, cuman beta mencoba untuk tepis itu karena menurut beta selagi Tuhan masih kasih beta kesempatan untuk berkarya, selagi Tuhan masih kasih beta kesehatan, masih punya kaki yang lengkap, tangannya lengkap, masih bisa beta berbicara untuk kasih informasi ke orang dan orang terimanya dengan manfaat, why not gitu. Dan selama beta pekerjaan itu soalnya mengganggu salah satu, why not. Jadi yang beta rasa itu sebenarnya kan ada orang bilang, Dian lu kok maruk ya, kayak lu kenapa lu kasih orang lain so, apalagi dengan lu usia yang susone muda lagi kan, masih banyak anak-anak yang baru naik badan yang bagus. Kenapa lu soalnya kasih kesempatan ke dong? Beta bukan soalnya kasih kesempatan ke dong. Dunia kayak gini, dunia pekerjaan, siapapun boleh bertarung di dalam. Jadi selama beta eksis dan beta soalnya nyenggol orang, sebenarnya itu bukan masalah. Lu dengan rule sendiri, beta dengan bepeng jalan sendiri gitu. Jadi kenapa beta soalnya kasih kurang bep intensitas di tempat yang satu ke tempat yang satu, untuk memilih tempat yang satu itu karena bepeng pikir beta masih dipercaya Tuhan untuk menjalankan ini dua pekerjaan sekaligus gitu. Jadi beta tetap, selagi Tuhan masih mau kasih beta kerja di ini tempat dua-dua, beta tetap jalani. Kakak nih kuliah ngambil S2-nya tuh setelah sudah bekerja atau? Jadi ceritanya itu beta nyambung. Jadi beta kan kuliah terlambat. Ya news anchor kan belum wisuda S1. Jadi beta news anchor duluan, setelah itu beta wisuda S1 pun itu setelah beta keterima di Kemenkumham. Jadi beta skripsi dulu, tapi waktu itu dia punya jadwal untuk beta wisuda tuh tertunda karena ketumpung kuota kurang, biasanya gitu kan, tunggu sampai full dulu. Jadi beta 2010 beta keterima di Kemenkumham, baru beta wisuda. Selesai sih tahun lalunya baru beta wisuda. Nah pas selesai wisuda langsung beta ambil S2-nya. Kenapa hukum? Kenapa hukum? Nah itu pertanyaannya. Itu apakah karena kerja di hukum HAM atau? Lucunya itu bukan dari kuliah saja, ini harus jujur. Dari SMA, beta SMA tuh ambilnya akuntansi. Ya, lebih parah lah. Jadi dulu beta alumni SMK 1 Seni Negeri.
Oke. Jadi beta sebenarnya memang passionnya beta tuh bahasa Inggris sebenarnya. Jadi beta daftar awal itu di pariwisata, jurusan pariwisata. Tapi beta punya orang tua, beta lahir dari keluarga yang mayoritas pekerjaan profesinya itu guru. Dan menurut dong pariwisata itu soalnya menjamin. Jadi dong mau beta jadi guru, kalau bukan akuntansi ya matematika lah, guru-guru pelajaran yang lebih menurut dong lebih baik. Maka beta dipindahkan lah ke akuntansi secara diam-diam. Beb mama yang langsung pindahkan di sekolah, langsung pindahkan, padahal besok masuk di pariwisata nih. Akhirnya beb pindah di jurusan akuntansi dan selesai sekolah, beta selesai SMA. Setelah itu beta belum kuliah karena beta waktu itu beta harus jujur, beta lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau mau bilang beta keluarga yang sone mampu. Jadi beta dibesarkan sama bepo oma. Jadi bepo oma bilang kalau bisa beta cari kerja dulu karena dia sone mampu untuk kuliahin beta. Akhirnya puji Tuhan memang setelah selesai SMA, lulus SMA beta langsung kerja. Beta keterima jadi tenaga honorer waktu itu di Litbang. Di kantor Litbang, Badan Penelitian. Jadi beta kerja selama setahun di situ dan beta married. Menikah. Setelah menikah, beta punya 2 anak. Di situ baru beta mulai lagi mikir masa depan. Ini kayaknya beta sudah bisa jadi ibu rumah tangga. Kayaknya ini bukan beta sekali. Nah, sempat mikir gimana caranya untuk survive. Akhirnya karena cari kerja susah, beta ngelamar kiri kanan soalnya dapat. Akhirnya beta pikir beta harus kuliah dengan modal seadanya. Memang beta suami pekerja ASN juga, cuman bukan beta tipe yang memang harus terima dari suami, itu bukan beta toh. Jadi akhirnya beta jadi SPG. Nah, jadi SPG. Suami termano gitu. Oh, dia bebas, dia soalnya masalah. Dia kasih kesempatan beta untuk tetap berkarya. Jadi beta sambil SPG, terus beta daftar kuliah di bahasa Inggris dengan harapan beta mau jadi guru bahasa Inggris. Tadinya yang kakak mau jadi guru lagi. Hanya karena waktu itu dalam pemahaman tenaga pendidik sama tenaga kesehatan itu yang dicari-cari pemerintah waktu itu. Zaman itu. Dan beta soalnya ada basic untuk jadi perawat, itu soalnya ada. Beta lebih ke jadi guru kan, ngomong kan. Akhirnya beta ngambil SPD itu di keguruan untuk jadi ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, tahu-taunya Tuhan giring beta sampai jadi penyiar, terus beta masuk di Kemenkumham. Dan kenapa beta harus kuliah lagi S2-nya di hukum? Itu juga karena ceritanya waktu itu S2 di Undana belum ada bahasa Inggris. Dan beta tuh sengebet kuliah. Beta tipe yang soalnya bisa diam. Beta membayangkan ini beta selesai kuliah, terus beta harus diam di rumah, beta soalnya buat apa-apa. Oh tidak, beta soalnya mau. Terus beta punya target waktu itu, beta belum 30 tahun, beta masih 20 sekian tahun. Jadi ya 28 ya, 27 something, 27 lah. Beta punya target, ketika beta umur 30 tahun, beta harus punya gelar 2 di belakang nama. Dan setelah itu beta pun target adalah beta stop untuk beta pendiri dan bisa beta fokus untuk bahagiain keluarga. Beta perhatikan beb mama ada masih hidup, jadi beta mau fokus untuk bahagian dia dan bepo anak-anak. Beta susah cukup sudah untuk beb diri itu cukup susah sampai umur 30. Jadi akhirnya beta kuliah lah, terpaksa beta harus ambil hukum dengan berbagai usaha karena waktu itu beta ngomong ke pihak universitas ditolak juga kan, beta ada basic hukum waktu itu. Iya. Jadi beta sempat dari prodi ke BAK BAK, kemudian beta disuruh menghadap ke Kepronya, beta suruh menghadap ke pokoknya banyak pihak yang beta disuruh untuk berkoordinasi di situ untuk mendapatkan persetujuan supaya beta bisa masuk ke hukum. Karena ada pilihan lain. Bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris itu belum ada waktu itu. Dan beta suruh ngebet kuliah, jadi dong bilang ini atas pertimbangan apa mau kuliah S2 hukum? Atas pertimbangan karena beta kerjanya di hukum
Dan menurut beta ada relevansinya karena di dalam Kemenkumham itu ada keimigrasian. Jadi beta bisa ambil bahasa Inggris, bisa ambil hukum di situ bisa sebenarnya. Menurut beta, sebenarnya itu alasan saya supaya beta bisa kuliah sih. Maksudnya kakak bisa, sudahlah tunggu tahun depan. Apa? Mau. Karena nanti beta kampus lain kayak mungkin. Kampus lain biayanya mahal kak. Oh iya. Dia kan undana, be maunya negeri. Selain beta perhatikan biaya, beta maunya akreditasinya juga. Beta pentingkan itu. Dan waktu itu yang beta pikir terbaiklah ya bepung alma mater ini. Jadi ya sudah beta pikir ya sudah. Menurut beta kan bisa waktu itu bukan SH yang beta tahu. Beta justru langsung cari peluang untuk beta selak masuk nih. Kan bukan SH, itu kan Master of Humanora. Jadi kan beta bisa masuk itu secara umum gitu. Akhirnya mereka putuskan untuk buat satu jurusan baru. Bayangkan hanya karena beta ngebet. Jadi ada jurusan pidana, perdata, dan pembangunan. Nah beta masuk di pembangunan itu. Dia umum. Jadi di itu kelas ada kumpulan yang basicnya bukan hukum itu masuk ke situ. Ya, katong masuk di situ. Jadi memang katong dibekali juga ilmu hukum, tapi secara umum. Gitu. Jadi ada SE, ada ESOS, ada SPD. Jadi kakak membuka ruang untuk teman-teman yang senasib dengan kakak. Hanya karena mau kuliah menurut beta kan son papa yang penting katong tetap bisa kuliah, bukan katong beli ijazah ini, katong mau kuliah nih. Kakak suka kerjaan nih. Ada gelar S1 juga, kerjaan sumapan, rumah tangga, oke semua. Tapi masih mau kuliah nih? Iya, mau. Apa sih? Masih isi waktu buat beta sangat-sangat minta maaf. Konyol lah buat seorang yang sudah punya kerjaan tetap kakak. Iya. Karena beta mau supaya beta jangan terlihat kosong gitu. Beta karena banyak orang yang dompung hidup itu hanya isi dengan hal-hal yang mungkin yang penting hidup. Kalau beta bukan. Beta prinsip beta hidup untuk menjadi berkat bagi orang sekeliling. Seandainya beta kosong, son ada ilmu dalam beta hidup, berarti itu kosong. Apalagi beta identitas itu adalah penyiar. Itu tuh corong untuk beta bagi edukasi, bukan edukasi saja tapi bagi informasi untuk orang. Bayangkan kalau beta son ada isi, apa yang beta mau sampaikan ke orang son ada. Jadi memang beta harus belajar supaya apa yang beta sampaikan itu sampai ke orang dan itu jadi manfaat untuk mereka. Dan itu makanya harus belajar. Bahkan karena beta mungkin karena beta selesai dengan beta target pas usia 30 beta S2. Kalau misalnya diperbolehkan lagi sekarang kan beta anak-anak justru cukup besar. Kalau masih diperbolehkan Tuhan untuk beta lanjut lagi, sebenarnya beta mau sebenarnya S3 lagi. Sebenarnya tapi untuk saat ini belum. Waktu kakak kuliah tuh kakak ini profesi yang MC dan lain-lain, penyiar dan lain-lain itu masih tetap jalan atau kakak kurangi intensitasnya? Tetap jalan. Tetap jalannya mungkin kan MC soalnya tiap hari toh kak, seminggu paling beberapa hari Penyiar juga kalau untuk jadi penyiar itu juga beta soalnya ambil full karena sekarang ketemu penyiar banyak. Kalau dulu masih satu-satu, sekarang di dalam frame-nya sudah 2, jadi bisa bagi-bagi waktu. Tetap beta ambil supaya semua bisa berjalan dengan baik meskipun kadang-kadang tepar juga. Karena putar otak lah. Otak itu yang paling agak susah sih. Tampil ngomong begini bukan hanya asal omong apalagi yang paling susah tuh Kak Jo kalau misalnya kita dapat dialog dengan orang-orang penting. Dan ketemu baru pertama kali ketemu baru ngobrol ketemu harus langsung dan dia tuh susah. Cari chemistry-nya tuh agak repot. Apalagi mau korek yang lebih dalam kan pasti sonde bisa. Banyak komentar di video juga gitu. Ini kenapa sonde tanya tentang ini gitu. Lu korek kurang bagus, lu sonde terlalu paham tentang politik, sonde terlalu paham tentang itu hati-hati loh, itu agak riskan. Nah, ketong kan sampaikan ini dilihat banyak orang dan ketong itu harus ada hal-hal yang perlu ketong jaga juga. Bukan semua
asal lu langsung lepas gitu, lepas Soalnya bisa. Makanya beta banyak belajar karena apalagi beta labelnya tuh TVRI ya. Iya, Itu televisi pemerintah yang ketong sebenarnya pro rakyat gitu. Jadi apa yang ketong jadi perpanjangan tangan, jadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau swasta mungkin soalnya terlalu ambil pusing ya. Yes. Tapi ketong karena beta labelnya TVRI, beta tuh betul-betul harus menjaga marwahnya tuh supaya yang si narasumbernya juga dia tidak merasa beta tekan, tapi apa yang menjadi pertanyaan masyarakat juga sampai dan bisa dijawab, bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang kadang-kadang memang agak repot. Kayak misalnya beta ketemu tamu VIP, tamu pembesar lah, atau ambil contoh yang saat-saat pilkada. Aduh itu agak repot. Itu agak repot. Dalam hati itu jujur, beta tuh kepingin tanya tapi harus lihat dulu ini apakah pantas untuk beta tanyakan. Tapi kok tuh tanya, ada yang bilang kenapa lu tanya ini, kenapa? Nah lu yang tanya, saya suka. Karena kakak betul sih, nanti back komen kalau ada komentar itu balas. Nah kak yang tanya langsung. Kakak bikin YouTube, silakan. Kakak buat sendiri. Bukan tempatnya di BP. Iya. Jadi apa etikanya tuh ada gitu. Betong soalnya asal karena ada beberapa itu yang beta lihat tuh main asal nyablak itu karena mungkin dia soalnya mempedulikan dampaknya ke depan. Sementara kalau ketong tuh ngomong soalnya asal ngomong, ketong mikir banyak hal di sini untuk kepentingan bersama. Lain hal kalau misalnya ketong cuma ngopi bareng sore-sore, duduk cerita orang penama, itu beda. Betul. Tapi kalau untuk kepentingan banyak orang, sebaiknya itu dipertimbangkan baik-baik apa yang mau disampaikan, supaya soalnya ada yang merasa disakiti. Kau mau gali terlalu dalam, tekan, kejar terus dia juga. Nanti kau undang berikut soal. Sana bisa. Jadi biasanya kalau beta kayak gitu, beta biasanya get permission dulu awalnya sebelum potong take off sama pesawat sama take off. sebelum kata action gitu. Nah, sebelum kata action. Jadi rule-nya seperti ini. Jadi silakan nanti kalau misalnya sedikit beta ngorek, mohon izin ya apa diperbolehkan. Karena ini memang ranahnya untuk disampaikan ke masyarakat. Gitu. Beta biasanya gitu. Kalau beliaunya Oke, baru gas. Jangan pakai rem. Tapi kalau misalnya beta ketemu hal yang beta ngebetanya, tapi di awal dia mengkat itu, beta biasanya bilang kenapa? Beta mau cari tahu. Mohon maaf, beta harus bertanya seperti itu, Bapak. Mohon izin, saya menanyakan seperti ini. Tanya balik, kenapa? Iya, biasanya gitu. Tapi itu kameranya. Itu off the record. Ya mohon maaf Bapak, itu kenapa? Sehingga kalau misalnya ada yang masyarakat bertanya, bisa kami sampaikan alasan Bapak untuk tidak menjawab seperti itu. Nah itu kan lebih more polite, ketong get permission daripada ketong mengorek di depan umum. Itu apalagi live. Iya, apalagi live. Dan kalau misalnya hal yang tabu terus ketong bicarakan depan umum, itu juga sebenarnya ketong salah, soalnya boleh. Bukan si narasumbernya salah, ketong juga ya salah, ketong korek hal yang soalnya betul sekali. Itu soalnya gampang kan. Apalagi beta yang baru beberapa tahun ini begini nih. Itu masih butuh belajar. Ketong semua butuh belajar. Sampai sekarang juga beta masih harus belajar. Beta soalnya berhenti belajar. Tapi beta tetap mematahkan orang pun anggapan ke beta kalau itu tuh maruk ambisi. Beta kurang suka kata-kata seperti itu. Pernah kakak dengar sampai kakak telinga? Iya pernah. Terus dia bilang ini ada yang bercanda kayak gini, emang lu Sagittarius kan? Sagittarius itu zodiak yang ambisi banget. Salah. Sama sih ketong Sagittarius. Sama ya. Desember. Mau apa sih tabrak? Coba dulu. Tapi menurut beta jangan pakai kata ambisi. Pakai kata jatuh. Itulah pesir auto dengan banyak. Seberapa kali ketemu gini. Untung tanpa apa tuh kayaknya. Beta lebih nyaman dengan kata beta tidak berambisi, tapi beta mengimani hidup itu akan naik terus, bukan turun. Kalau beta lebih nyaman dengan kata-kata seperti itu. Kalau ambisi itu lebih kepada dia tabrak
dia untuk mendapat dia punya keinginan, dia menggapai dengan berbagai hal sekuat tenaga. Kalau beta sebenarnya sonde beta paksakan pun, beta berserah ke Tuhan. Kalau Tuhan setuju pasti beta dapat gitu. Kalau menurut beta, jangan pakai kata bisa, agak sedikit kemana kok itu kata. Agak kurang enak ya ketemu dengar juga. Agak kurang enak. Betul. 2010 TF. Capek sonde si Kaju. Apa sih yang capek? Oke. Son ada capek sih menurut beta. Capeknya tuh kalau misalnya kadang-kadang mungkin kalau pulang kantor sudah terlalu malam. Iya. Malam terus ada job. Terus ada job, terus itu jadi beban pikiran beta karena ini memang bagi waktu, karena itu jadi beban pikiran, akhirnya capeknya di situ untuk mikir. Capek mikir. Kalau untuk kerja berasa puji Tuhan selama ini belum merasa yang betul-betul lelah kok harus lepas, belum pernah. Oke Kakak, Gotong itu kan tugas apa ya? Kerjanya ngomong di depan kamera, terus yang bikin orang senyaman mungkin, senikmat mungkin ataupun dapat manfaat dari itu ya. Pasti kan Gotong perlu putar otak loh supaya orang bertahan nonton Gotong. Itu kan sudah gampang kan? Sudah gampang, kadang garing soalnya. Kadang garing. Beta sampai sekarang Kakak, beta nonton semua video, sudah ratusan video. Beta malu sendiri. Ini lu ngomong apa nih? Oh gitu. Kalau kakak keren. Beta pernah ada di fase yang kayak gitu. Beta evaluasi beta mendiri sendiri. Beta soalnya lahir langsung lari. Beta merangkak dulu. Beta pernah alami yang kalau di layar kaca. Iya. Itu beta pernah alami yang kamera lagi on tapi beta lagi diprotes beta senior karena beta kurang bagus. Itu beta pernah alami. Terus kalau pas saat MC beta pernah alami yang beta berasa beta maksimal, tapi kayaknya ini penonton ada yang tepuk tangan. Kayaknya ini bukan penonton, undangan ya. Undangan tuh kayak lihat beta kayak datar gini saja, jadi aduh Tuhan, ini berarti beta sonde asik sekali. Beta pernah alami. Potong kembali Le, kakak punya acara pertama itu kan langsung apa bahasa Inggris ya, di news anchor English News TVRI NTT. Itu kemana tuh? Ada pengalaman unik kan di waktu kakak pertama kali itu? Ada, jadi mau bilang karena biar kata mau kuliah bertahun-tahun juga bahasa ini kan bahasa Indonesia toh. Jadi ini langsung bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris Le. Presenter presenter saja sudah susah loh, harus yang pakai bahasa Indonesia saja omong di. Ini bahasa Inggris Le. Apalagi waktu itu belum sarjana bahasa Inggris, beta masih dalam masa kuliah juga. Dan waktu itu studionya itu belum sebagus sekarang. Dulu tuh yang masih manual. Jadi istilahnya ketemu bahasa tuh toto jagung Kak. Jadi kayak ayam mangap turun gini. Jadi baca gini layar di depan. Betul, terus beta pegang kertasnya, naskahnya baca kayak gini. Nah, bayangkan itu tuh bahasa Inggris. Dan kalau misalnya beta soalnya bisa improve, apalagi gugup blunder, maka terjadilah beta omong salah dia pun kata-kata. Dan beta mengimani di dalam beta hati, son ada yang nonton. Kaget sampai daripada malu ini aman lah, ini nonton kayaknya ya, aman ya. Son ada yang nonton, pasti amin son ada yang nonton ya karena salah. Ada yang sadar son deh waktu itu yang nonton banyak yang sadar, banyak. Ya? Dan itu tuh dari bepeng keluarga, bepeng kawan-kawan. Karena dong tuh kaget waktu itu beta jadi pembaca berita. Dong tuh sone sangka, lu nih, karena lu bisa jadi ini penyiar gitu. Tapi dengan bangganya beta cerita, beta tuh, iya ini beta dipanggil, beta sone dites dan beta jadi news anchor English News. Serius? Oke, kalau gitu ketemu nonton. Dan terjadilah beta. Itu bisa bayang. Malunya tuh, aduh. Dan itu pengalaman yang berharga. Jadi akhirnya mulai dari situ mulai belajar. Karena kan banyak hal jangankan blunder karena itu bahasa Inggris. Waktu kamera nyala, lampu sorot, waktu dinyalakan itu saya ketemu jantung nih gini ya. Astaga. Nah ini visur bawang bahasa Inggris.
Astaga, kakak su lalui sampai sekarang itu kakak su bilang itu kakak makanan lah orang Kupang bilang ya. Oke. Tapi yang mau tahu ya kakak, masih ada rasa pernah soalnya ada tiba-tiba blank begitu atau rasa grogi di seorang Dian Lenggo sekarang? Ada, harus diakui ada. Oh, iya. Karena tergantung situasi sih. Kadang kalau katong beta merasa tergantung situasinya tuh apa, karena beta kan perempuan, beta seorang istri, seorang ibu, terus seorang pekerja juga. Jadi kalau misalnya beta ada di dalam satu kondisi yang dimana beta sonde fit, mungkin karena kecapean atau banyak hal itu akhirnya beta blank. Meskipun biasanya kalau beta sendiri sebelum kerja tuh beta harus prepare. Beta siapin materinya. Kalau misalnya untuk dialog, kalau misalnya untuk MC ya beta prepare, oh ini harus kayak gini gitu. Tapi kalau karena kondisi tertentu, beta biasanya itu betul-betul harus benar-benar persiapannya tuh lebih matang karena beta bisa blank. Jadi itu beta harus akui pernah ada. Ada ngomong salah gitu. Itu pasti ada. Tiba-tiba kayak berhenti ketemu pikir lemon. Jadi jeda berapa? Itu apa yang kakak buat waktu itu untuk mengatasi itu? Kayak... Improve lah. Aduh. Improve. Sama kayak kemarin beta cerita. Beta kan katong kalau di TVRI itu bukan cuman hanya di belakang meja untuk news anchor, tapi ada juga kadang-kadang katong turun lapangan jadi reporter. Nah, itu reporter itu beta ambil kemarin waktu awal-awal beta masuk TVRI. Belakangan ini tuh beta jarang. Beta lebih ambil ke pembaca berita sama dialog, pandu dialog aja. Nah, karena sudah bertahun-tahun beta sonde turun lapangan, terus beberapa minggu yang lalu pas gempa itu, ingat sonde. Nah, beta diminta untuk live report ke pusat, ke TVRI pusat kan. Maka terjadilah waktu itu beta mungkin karena sudah lama soalnya pernah live report, akhirnya mungkin kurang persiapan juga sih karena itu mendadak. Mendadak sekali. Jadi live reportnya jam 7, setengah 7 baru beta dapat kepastian kalau beta harus turun lapangan. Dan itu hujan. Jadi gelap. Jam 7 malam tuh gelap dan hujan. Jadi terpaksa beta cuma lihat naskahnya lewat handphone and beta foto. Terus beta lapor. Gila lapor ke sana, nih handphone balari kak, dia pernah sekali lari kiri kanan. Apa yang harus beta laporkan, maka terpaksa lah beta improve. Tapi itu kelihatan sekali kalau beta blunder. Improve kan, tapi ada satu hal yang sudah ditentukan yang kakak harus sampaikan. Ya, waktu itu kan beta harus menyampaikan kalau gempa itu kan magnitudonya 5,5 dan ada beberapa rumah yang hancur di Amarasi, desa Sahrain dan Burain. Nah, tapi yang blundernya itu karena beta harus menyebutkan ada beberapa saksi warga yang menyampaikan. Nah, itu kan beta soalnya masuk di dalam bepo otak. Maka terjadilah be improve kak. Beta omong apa ya ada dalam bepo otak. Dan ini seperti inilah pemirsa kita bisa melihat bahwa ada bangunannya roboh. Padahal 4 orang saksi itu sudah standby di situ. Sana. Kebetulan katong sana langsung wawancara dong. Jadi katong kasih visualnya. Untungnya itu kalau bayangkan kalau misalnya diwawancara lagi ngeri-ngeri sedap itu. Astaga. Jadi kemampuan improvisasi itu penting. Iya kakak. Ketong kayaknya memang harus belajar banyak dari kakak. Aduh, sana juga kak itu learning by doing. Jadi kakak betul-betul learning by doing. Soalnya ada kayak kakak ambil punya public speak, minta maaf kurang nih beta belajar kemana gitu atau apa gitu. Pernah ke sana kan? Kalau niatnya sih mau ada niat beta untuk belajar kayak gitu, tapi mungkin karena waktu akhirnya ya sudah beta belajar otodidak sah. Sekarang be mau belajar di mana leka? Be mau kerja, aku be mau belajar. Dan be yakin kakak yang minta belajar itu orang yang minder kembali. Sonde. Aduh. Kalau beta santai mungkin beta mau belajar karena harus belajar terus. Berarti beta kalau soalnya belajar berarti ilmu nanti mati. Kakak, ketong nih sebagai pembawa acara pastinya mau kan yang acara yang ketong bawakan tuh
lancar ya. Ya. Kalau dari kakak sendiri, apa sih yang harus kakak persiapkan sebelum kotong membawa itu acara? Iya, kalau beta biasanya itu acaranya apa beta harus tahu. Ya. Terus beta harus kenal kliennya. Jadi beta harus tahu dia tuh karakternya seperti apa. Karena beta jual jasa ke dia. Jadi kliennya tuh request seperti apa, beta harus mengemas yang dia mau itu. Soalnya boleh keluar dari role. Jadi kalau misalnya kliennya itu apa ya, boleh kalau kasih contoh misalnya dia itu high class, dia maunya yang elegan acaranya, dia soalnya mau yang sembarang ngomongnya tuh harus yang tertata. Berarti beta harus pelajari yang dia mau itu seperti apa. Jadi waktu beta tampil itu beta juga sudah harus siap beta pun custom, beta juga harus siap kata-kata apa yang harus beta keluarkan sehingga dia tuh nyaman dengan beta gitu. Jadi dong sone rugi pakai penjasa. Jadi beta prepare-nya di situ. Itu kalau untuk acara-acara informal ya, acara-acara syukuran atau acara-acara yang resepsi gitulah. Tapi kalau dialog misalnya di televisi atau beta jadi moderator kayak gitu Kak, itu berarti beta harus paham materi. Nah, itu ya agak sedikit berat karena BP ilmu pendidikan tuh banyak cabang seperti tadi. Nah itu tadi dia. Nah kalau jadi moderator itu kan dari berbagai acara, berbagai kegiatan. Nah itu minimal 2 jam sebelumnya tuh beta sudah harus paham itu acara tuh apa. Jadi beta soalnya zong waktu ngomong. Kerja ternyata belajar terus ya, belajar banyak hal juga berarti. Iya, untung rambut tebal Kak, Kason subota karena pikir. Be mau tanya apa? Be sampai sugugum, be tahu mau tanya apa lagi ini senior Ron. Tanya apa? Nah, beta ini beberapa kali dengan teman-teman yang di dunia entertain seperti kakak dengan yang jago-jago public speaking, beta selalu pasti kayak gugup karena takut omong salah, takut inilah, takut itu. Aduh, kalau kesalahan tuh banyak. Kalau mau cerita tuh itu kayak Mbak cerita tadi tuh, sampai beta rasa tuh ini orang beta ngelawak sekali, tapi dia tuh sering ketawa dengan beta. Itu atau sering kayak mungkin gitu. Dia terpana dengan kakak. Kata ambil yang positif sah. Betul. Oke, kakak. Ini betanya sampai kapan sih kakak mau rangkap ini profesi ini? Iya. Itu juga yang beta yang dari sendiri. Nah ini beta mewakili kakak kemarin. Asli. Beta sudah tahu sampai kapan. Tapi kembali lagi sih sama kayak yang tadi Be bilang, selama Tuhan masih kasih kesempatan ke beta untuk orang percaya ke beta, pasti beta jalani terus. Mungkin saat Be rambut putih, saat kulit keriput dan orang susahnya sekali lihat beta jadi dongsone pakai BMC, oke, berhenti di situ. Tapi selama masih ada tawaran itu artinya masih ada kepercayaan dari orang untuk beta terjalani. Kakak sempat pernah bosan 13 tahun. Pernah bosan deh kayak satu titik. Wih, pernah. Itu pernah terjadi saat beta nge-MC di salah satu instansi vertikal. Terus kebetulan bepen teman sekolah dulu, dia tuh salah satu pejabat di situ. Terus sebenarnya sih biasa. Ya, malah lebih enak. Malah lebih enak karena kan suka kenal. Tapi pas acaranya itu karena dia yang hubungi beta kan. Terus pas acara itu dia datang sama suaminya pakai baju couple. Terus mereka kayak gini loh, kayak semuanya diatur rapi dan beta tuh harus ngomong yang seolah-olah ya kenapa itu hajatannya mereka kan. Jadi beta juga harus menyapanya dengan sopan sama dia. Sementara itu ketemu tuh bakawan Kak. Dekat sekali. Soalnya dekat juga sih, tapi bakawan. Jadi setelah acara berjalan mulus, puji Tuhan. Tapi setelah selesai, beta langsung dibayar waktu itu, langsung payment. Beta sampai di mobil, beta terima ini uang. Beta salahin Tuhan sih, tapi beta lihat ini amplop yang beta pegang. Ya Tuhan, aduh di usia beta kayak gini, beta masih nge-MC di acara bepun teman yang seharusnya kalau mau dipikir-pikir seharusnya beta juga bisa dapat posisi kayak dia. Beta bisa buat hajatan kayak dia juga.
Tapi kok ini beta kerja di dia gitu. Ini iya kan? Karena kan ini hajatannya mereka. Ini seolah-olah beta kerja untuk mereka. Sebenarnya beta salahin Tuhan, tapi beta rasa, aduh, apa beta mau mandang MC itu sebelah mata sonde karena beta hidup dari situ. Cuma, aduh kok gini ya, kayak miris kan? Beta aduh ya ampun. Di kantor, di kantor kakak sudah punya junior yang bisa. Iya sih, betul. Iya, itu kadang beta ngerasa. Kadang-kadang, aduh, sampai akhirnya bepung junior biasanya kan beta dorong dong supaya untuk ayo MC karena beta senangkan selamanya di sini. Jadi bosan juga harus belajar. Cuma memang masih beberapa kali di acara-acara beta masih tetap MC juga. Tapi sekarang sudah banyak yang bagus-bagus mulai ada. Betul. Oke, kakak, terakhir nih kakak, ada yang kakak mau sampaikan ke buat anak-anak muda NTT yang mungkin kepingin ikut jejaknya kakak atau kerja di dunia entertain seperti ini? Menurut beta anak-anak muda tuh semua punya potensi. Tuh. Tergantung dengan passion masing-masing. Nah kalau misalnya passionnya untuk ada di depan umum, jadi public speaking, entah itu dia mau jadi MC, entah itu dia mau jadi moderator, mau jadi news anchor, mau jadi reporter, yang pasti dia harus benar-benar paham passionnya seperti apa, supaya bisa menghargai passion itu dengan cara belajar. Satu yang paling penting itu memang harusnya belajar. Kalau soalnya belajar berarti gagal total menurut beta. Terus kalau bisa jangan takut untuk belajar dari kesalahan, karena kan soalnya ada orang yang langsung lahir langsung lari, soalnya ada. Pasti lahir itu pertama dia harus belajar untuk buka mata, belajar untuk bersuara, sampai akhirnya dia bisa kuat berdiri untuk berlari. Nah kalau misalnya beta lihat sekarang banyak anak-anak muda yang mungkin baru pegang mic tapi udah merasa diri artis, star syndrome misalnya. Nah itu tapi itu soalnya akan bertahan lama di dalam dunia entertain, itu soalnya akan bertahan lama orang-orang yang star syndrome, karena nanti dia merasa dirinya hebat, terus dia hanya belajar, nah dia booming saat-saat tertentu saja, jadi akhirnya dia soalnya belajar untuk improve dia punya kemampuan, dia soalnya belajar untuk poles dia punya skill, dia tetap di situ, dan nanti ketika ada yang baru yang lebih bagus lagi yang mau bisa belajar. nutupin dia, yang mau belajar bisa nutupin dia. Jadi harus tetap humble, rendah hati, berdoa tuh penting. Libatkan Tuhan dalam ketemu hidup tuh, soalnya akan rugi kak, soalnya akan rugi. Amin, haleluya. Oke. Sekian dulu ini hari. Betson mau ganggu kakak punya waktu terlalu banyak. Siap. Karena ini orang-orang sibuk begini, ini katong harus mengertilah dengan mereka ini. Terima kasih banyak kakak. Sudah mau sharing banyak hal. Masih banyak hal yang belum kita bahas. Ini mungkin part 2 nanti kalau kakak tidak sibuk lagi, kita jangan bosan-bosan untuk kasih roto kakak. Ajak pesiar terus, gas yang rem. Terima kasih banyak kakak sudah mau diundang di Pesiar Roto. Sukses terus. Pokoknya ya gas jangan rem lah. Pokoknya gas jangan rem. Ya. Selagi kau soalnya merugikan orang lain. Ya itu. Selagi soalnya merugikan orang lain, gas jangan rem. Oke, Bapak Mama, saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, Kak Dian juga minta mohon maaf kalau ada salah kata, Kak. Siap. Maklum amatir kakak. Aduh, jangan bilang gitu. Semoga banyak hal-hal baik yang Bapak Mama saudara nonton bisa dapat, yang baik diambil, yang kurang baik silakan dijadikan pelajaran saja lah. Iya. Oke, Bapak Mama saudara semua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.